Putri Jiu-Jiu bertanggung jawab atas intelijen untuk seluruh kekaisaran Luo Bintang. Secara alami, dia diberitahu. Apa yang kita lakukan? Ini adalah pertanyaan di benak Dai Hao dan Su Jiu-Jiu. Su Jiu-Jiu memandang Dai Hao, tapi Dai Hao malah menatap Huo Yuhao. Mereka semua panik. Ketakutan mereka belum menyebar. Namun, seluruh pasukan lapangan Northwestern kemungkinan besar akan diliputi oleh ketakutan jika berita ini menyebar. Dorongan semangat yang baru saja mereka terima kemarin dari membunuh Huang Yiheng pasti akan hilang. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Secara komparatif, dia adalah yang paling tenang di antara mereka bertiga. Meskipun dia dari Star Luo Empire, dia tidak memiliki ikatan yang kuat dengannya. Baginya, Shrek Academy dan Shrek City adalah keluarga dan rumahnya. Inilah mengapa dia jauh lebih tenang daripada Duk Harimau Putih dan Putri Jiu-Jiu. Yang mulia, mari kita hentikan semua informasi menyebar terlebih dahulu. Kita tidak boleh membiarkan orang tahu tentang itu, bahkan para pemimpin dari berbagai legiun penguasa jiwa. Setelah mendengar suara Huo Yuhao, Su Jiu-Jiu dengan cepat tersentak sadar. Ya, mencegah semua informasi menyebar adalah hal yang paling penting sekarang. Dia mengangguk dengan paksa dan menarik napas panjang. Dadanya yang menggairahkan naik dan turun terus-menerus. Dia juga secara bertahap menjadi tenang. Dia bahkan lupa untuk menyapa Duk Harimau Putih, dan segera berbalik sebelum meninggalkan tenda. Duk Harimau Putih memandang Huo Yuhao. Melihat bagaimana Huo Yuhao tampak sangat termenung, dia perlahan-lahan menenangkan diri. Saran Huo Yuhao benar. Memblokir semua informasi adalah hal yang paling penting saat ini. Ini bukan tentang melakukan pengawasan lagi. Sebaliknya, itu adalah tentang menyembunyikan informasi yang mereka miliki dan menjaga kekuatan tempur seluruh pasukan. Yuhao, kita berada dalam situasi bencana sekarang. Aku tidak melihat ada harapan bagi kita untuk melanggarnya. White Tiger Duk menghela nafas. Huo Yuhao berkata, meski begitu, kita harus tetap melakukan yang terbaik. Duk, ada dua cara yang bisa kita pilih untuk menghadapi situasi saat ini. Oh, beritahu aku tentang itu. Mata Duk Macan Putih bersinar. Sama seperti dia tidak dapat memikirkan solusi apapun, Huo Yuhao sebenarnya mengklaim bahwa mereka memiliki dua solusi untuk dipilih. Baginya, seolah-olah dia telah meraih batang rumput yang menyelamatkan jiwa. Huo Yuhao berkata, ada dua cara bagi kita untuk melanjutkan. Satu, kita melindungi apapun yang kita miliki. Kedua, kita menjadi agresif. Dengan melindungi apapun yang kita miliki, maksudku kita segera mundur dan menggunakan Star Luo City sebagai markas kita untuk mengumpulkan semua kekuatan kita. Pada saat yang sama, kami akan meminta bantuan dari Akademi dan memohon mereka untuk mengirim beberapa orang kuat untuk bertemu dengan kami. Bersamaan, kita perlu meminta Kekaisaran Douling untuk mengumpulkan kekuatan apapun yang mereka miliki. Setelah itu, kita akan memasuki Kekaisaran Jiwa Surgawi dari dua arah yang berbeda, memanfaatkan kesempatan seperti Kekaisaran Sun Moon untuk membagi pasukannya setelah menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk melawan kekuatan utama Kekaisaran Bulan Matahari. Dengan memusatkan kekuatan Akademi dan dua kekaisaran, dan bahkan kekuatan binatang buas di hutan Great Star Dou, kita bisa bertarung habis-habisan dengan Kekaisaran Sun Moon. Bagaimanapun, kami telah memerintah benua Dou Luo selama bertahun-tahun. Hati orang-orang bersama kita. Bahkan jika kita menderita kerugian besar bersama dengan musuh, kita masih dalam situasi yang menguntungkan. Selama bentrokan terakhir, kita akan membutuhkan dua kekaisaran dan akademi untuk menghubungi semua sekte tersembunyi untuk bergabung dalam perlawanan terhadap invasi Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Dai Hao mengangguk berulang kali. Itu memang rencana yang bagus. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan paket ini. Harganya hampir setengah dari tanah Star Luo Empire dan orang-orang yang menduduki tanah itu. Tidak ada yang tahu bagaimana Kekaisaran Sun Moon akan memperlakukan orang-orang itu. Ini juga sesuatu yang Duk Macan Putih tidak mau lihat. Dia tidak hanya mencintai tentaranya. Dia juga mencintai bangsanya sendiri. Bagaimana dengan menjadi agresif? Dai Hao jauh lebih tenang setelah mendengar solusi pertama Huo Yuhao. Tidak diragukan lagi, rencana pertama Huo Yuhao bisa dilaksanakan. Tatapan Huo Yuhao menjadi lebih tajam dan dia menjawab, dengan menjadi agresif, itu artinya kita harus mempertaruhkan segalanya. Menurut niat awal kamu, kami harus menyerang situs musuh yang paling penting. Selama kita bisa mengatasi pertahanan musuh di pegunungan Mingdou dan berjuang menuju Kekaisaran Sun Moon,
pasukan mereka pasti akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Doling, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Akademi dapat bergabung untuk memaksa pasukan Kekaisaran Sun Moon kembali ke tempat mereka berasal. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menggunakan kekerasan? White Tiger Duke menyipitkan mata dan melepaskan aura membunuh dari tubuhnya. Aku sudah memikirkan ide ini. Mungkin kita punya peluang jika kita melakukan itu. Tetapi jika kita melakukannya dengan cara itu, kita pasti akan menderita kerugian besar. Sekalipun kita berhasil, kita masih akan menderita kerugian besar. Dan bahkan jika kita menerobos masuk ke Kekaisaran Sun Moon, kita mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam mereka. Huo Yuhao berkata, aku mengerti kekhawatiran kamu. Namun, ancaman utama bagi kita adalah Dewa Kematian. Itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Jika kita bisa membuat Dewa Kematian kehilangan efeknya dan memengaruhi kemampuan pengawasan Kekaisaran Sun Moon, kita bisa meminimalkan kerugian kita. Kekaisaran Sun Moon hanya menggunakan pasukan elit untuk tujuan pertahanan. Kekuatan mereka yang sebenarnya adalah paling banyak 2 hingga 3 legiun insinyur jiwa. Bahkan jika mereka menyembunyikan informasi tentang kekuatan mereka sebelumnya, mereka tidak mungkin menyulap banyak pasukan insinyur jiwa. Menurut berita dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Sun Moon telah menggabungkan kekuatan 7 legiun insinyur jiwa dan gereja Roh Kudus di sana, yang menjelaskan mengapa mereka berhasil menurunkan Kekaisaran Jiwa Surgawi dengan begitu cepat. Berita asli adalah bahwa Kekaisaran Sun Moon memiliki 10 legiun insinyur jiwa. Jika kita memiliki 2 atau 3 legiun di pihak kita, keluarga Kekaisaran Sun Moon harus menahan beberapa pasukan untuk mempertahankan diri. Sebagai contoh, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion perlu tinggal bersama mereka. Dengan cara ini, kita tidak akan menghadapi banyak musuh. Mari kita melebih-lebihkan kekuatan mereka. Katakanlah mereka memiliki 3 legiun insinyur jiwa, yang mencapai sekitar 1000 insinyur jiwa, bersama dengan banyak alat jiwa. Jika mereka mengandalkan medan, mereka pasti bisa menghentikan kita. Inilah sebabnya mengapa kita harus mendatangkan malapetaka pertama. Setelah kami dapat menimbulkan kerusakan serius pada mereka, kami kemudian dapat menyerang di semua lini. Dai Hao tertawa getir. Yu Hao, rencanamu memang mungkin. Namun, kelayakannya harus dibangun berdasarkan fakta bahwa kita dapat menyebabkan kerusakan pada garis pertahanan pegunungan Mingdou di Kekaisaran Sun Moon dan menyebabkan Dewa Kematian kehilangan keefektifannya. Namun, mereka memiliki banyak alat pengintai jiwa. Kamu sudah mencoba sebelumnya juga. Mengingat kemampuan kita saat ini, bagaimana kita bisa melakukannya? Ini terlalu sulit. Huo Yuhao berkata, itu semua tergantung pada kemauan kita. Bukan tidak mungkin. Aku punya rencana. Bahkan tanpa kecerdasan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, aku sudah bersedia menawarkannya kepada kamu. Rencana apa? Seperti ini? Huo Yuhao tetap di tenda untuk waktu yang lama. Dia hanya pergi saat makan siang. Setelah makan siang, dia mengumpulkan teman-temannya dan menjelaskan strateginya kepada mereka. Tidak, aku tidak setuju, kata Susan Shi. Dia biasanya penuh dengan lelucon. Namun, dia tampil sangat serius pada saat kritis ini. Di sekte Tang, bahkan Bei Bei mendengarkan pendapatnya. Huo Yuhao berkata, senior ketiga, aku percaya diri. Meski begitu, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Itu terlalu berbahaya. Apakah strategi kerja kamu ini semata-mata dibangun berdasarkan risiko yang kamu hadapi? Aku tidak akan setuju untuk itu selama kamu akan mengalami bahaya. Sudahkah kamu memikirkan akibatnya? Bagaimana jika kamu gagal? Kamu akan mati. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, aku tidak akan. The Beast God tidak akan membiarkanku mati. Susan Shi menghela nafas dan berkata, namun, kamu mengambil taruhan terlalu besar. Bagaimana jika Dewa Binatang tidak bisa mengatasinya juga? Setelah kamu menjelajah sedalam itu, kamu akan membutuhkan waktu yang cukup. Bagaimana jika? Ketiga senior, tidak ada, bagaimana jika? Aku harus mengambil risiko ini. Jika tidak, kita akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Jika kita menunggu Kekaisaran Sun Moon untuk mengkonsolidasikan cengkeraman mereka pada Kekaisaran Jiwa Surgawi, kita tidak akan dapat melawan mereka, mengingat Kekaisaran Bintang Luo dan penelitian Do Empire yang kurang dalam alat jiwa. Pada saat yang sama, Kekaisaran Jiwa Surgawi sedang diserang dari segala arah, yang membahayakan akademi kita.
Akademi membina kita menjadi diri kita sekarang dan memberi kita kekuatan. Jika aku takut mati pada saat kritis, aku akan kehilangan kesempatan ini. Ye Gui tiba-tiba sedikit gelisah ketika dia berkata, ini bukan kesempatan. Ini adalah harapan kematian. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Huo Yuhao. Napasnya jelas menjadi sedikit cepat. Pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Kematian? 2000 tuan jiwa yang setidaknya jiwa sage lenyap tanpa jejak hanya dalam satu serangan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bagaimana mungkin kamu bisa membandingkan dengan 2000 sage jiwa? Ini adalah alat jiwa nomor 1 di benua itu. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Itu terlalu berbahaya. Bukan hanya Susanshi dan Ye Gui. Sisanya juga memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Di sisi lain, Tang Wutong lebih tenang, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia duduk di mana dia berada. Aku penasaran. Bagaimana kamu meyakinkan Duk Harimau Putih? Jiang Nanan bertanya dengan ragu. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Aku memberitahunya bahwa Akademi baru saja meneliti jenis alat jiwa baru yang dapat digunakan pada masa kritis untuk melawan serangan apapun, sebuah invincible barrier sejati. Aku juga punya teleportasi instan. Jika aku jauh, aku akan bisa melarikan diri. Ekspresi semua orang berubah aneh. Apapun invincible barrier tidak berguna. Adapun teleportasi instan, Huo Yuhao memang memilikinya. Namun, ada batas sejauh apa dia bisa melangkah. Tidak ada cara dia bisa melarikan diri dari domain Dewa Kematian. Yuhao, kamu bermain api. Bahkan jika Tetua Xuan ada di sini, dia tidak akan menyetujui rencana ini. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, apa rencana lain yang lebih baik yang kamu miliki? Senior ketiga, semuanya, tolong jangan khawatir. Aku sangat percaya diri. Tatapan Susanshi berubah bersemangat ketika dia berkata, baiklah, Yuhao. Mari kita lakukan dengan cara ini. Jika kamu harus mengambil risiko ini, aku akan mengikuti kamu. Aku ingin menjadi bagian dari rencana kamu. Huo Yuhao tertegun. Setelah ini, dia mendengar Jiang Nanan berkata, aku juga. Selain Tang Wutong, semua orang juga menyatakan sikap mereka. Mereka ingin bergabung dengannya dalam pertarungannya. Susanshi berkata, jika kamu bersedia membiarkan kami semua mengikuti kamu, kami akan membiarkan kamu pergi. Dia jelas bahwa Huo Yuhao akan bersedia mengorbankan keselamatannya sendiri, tetapi dia tidak mau berkompromi dengan keselamatan orang lain. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menghilangkan pikiran itu di kepala Huo Yuhao. Baiklah, kalian semua bisa bergabung kalau begitu. Tidak ada yang berharap Huo Yuhao setuju, tetapi dia mengangguk dan memberi mereka jawaban tertentu. Susanshi tertegun, dan menatapnya sedikit ragu. Jangan bilang dia benar-benar percaya diri. Dia mengerti Huo Yuhao, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan menyimpang dari rencananya karena permintaan mereka. Dia tidak bisa mengambil kembali kata-katanya lagi. Meskipun masih ada banyak keraguan dalam benaknya, dia tidak bisa menyuarakannya setelah melihat betapa bertekadnya Huo Yuhao. Tang Wutong tetap duduk dengan tenang di tempatnya. Dia tidak mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan misi ini, dan tidak ada yang pergi menanyainya. Sejak Huo Yuhao mengkonfirmasi bahwa dia bukan Wang Donger, sikap semua orang terhadapnya telah sedikit berubah. Dia hanya orang luar, sementara yang lain berasal dari sekte Tang. Dia secara alami tidak memiliki hak untuk meminta orang lain untuk mempertaruhkan hidup mereka. Huo Yuhao berkata, baiklah. Karena semua orang setuju, mari kita bahas detailnya. Misi ini sangat penting. Kami harus sangat berhati-hati dengan setiap detail. Setelah ini, tentara lapangan Northwestern tetap sangat damai selama 2 hari berikutnya. Huo Yuhao juga menghentikan serangan menyelidik yang dia rencanakan semula. Kekaisaran Luo Bintang juga secara ketat menghentikan semua aliran informasi berita kejatuhan Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak menyebar. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Di malam hari, langit menjadi gelap gulita. Ada lapisan tipis kabut di langit malam ini. Ketika seseorang mengintip ke langit, seolah-olah lapisan sifon telah menelan langit. Tidak ada bintang, dan bulan redup. Ini jelas malam untuk melakukan segala macam operasi rahasia. 2 sosok naik ke langit malam. Mereka berhasil menjadi sangat tinggi di bawah naungan langit malam. Yuhao, apakah kita berhasil tergantung pada ini? Jika tidak,
Kita hanya bisa memilih untuk melindungi apapun yang kita miliki, kata White Tiger Duck dengan lembut. Pada titik ini, tangannya berada di bawah ketiak Huo Yuhao. Ekspresinya jelas berubah sedikit serius. Dia sangat menyadari bahaya yang akan dihadapi Huo Yuhao. Jika misi ini gagal, dia kemungkinan besar akan berakhir mati. Namun, Huo Yuhao tidak merasa terganggu sedikit pun ketika dia mengajukan usul ini. Seolah-olah dia bukan orang yang hidupnya dalam bahaya. Seluruh misi ini terlalu penting bagi Kekaisaran Luo Star. Harga yang harus dibayar untuk kegagalan sangat besar. Namun, jika mereka berhasil, mereka dapat mempengaruhi situasi di seluruh benua. Huo Yuhao tersenyum ketika berkata, "Duck, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku percaya aku memiliki kemampuan untuk berhasil." White Tiger Duck mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian membebaskan satu tangan. Dia melepas kalung dan meletakkannya di depan Huo Yuhao. Ini adalah gigi harimau. Ayah aku memberikannya kepada aku di masa lalu. Aku mendengar bahwa itulah yang tersisa setelah leluhur aku membunuh binatang berjenis harimau. Itu bisa melindungi kamu. Meletakkannya di... Tidak peduli apa, aku harap kamu dapat kembali hidup. Huo Yuhao menoleh untuk melihat Dai Hao. Pada saat itu, dia merasa telah kehilangan kendali atas emosinya, dan akan memberitahu Duck Macan Putih tentang latar belakangnya. Setelah menerima kalung itu, dia pertama kali merasa bahwa itu membawa kehangatan tubuh Duck Macan Putih. Setelah itu, dia merasakan aura pembunuhan yang kuat darinya.